selalu ada di saat yang lain tak ada, dan Kau yang peduli di saat ku terjatuh. Rasanya tak sanggup lagi untuk menjalani hidup, namun tangan-Mu mengangkatku dari bahaya. Kau Bapa yang setia, di saat yang lain pergi menjauh, Kau dekat, Kau menolong di dalam lembah maut. Kau selalu ada. Haleluya. Bapa yang setia, Maha mulia, Maha kuasa, bahwasanya kasih setia-Nya untuk selama-lamanya. Haleluya. Bapa yang setia. Shalom, selamat sore saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh Yeshua Hamashiach Elohim, firman yang hidup yang menopang segala makhluk. Jika kita boleh hidup, boleh bernapas, menikmati kasih karunia anugerah Tuhan, semua itu bukan oleh karena kekuatan kita, tetapi semua oleh karena kuasa kasih firman Tuhan. Saudara terkasih, pada hari sore ini saya akan berbagi firman agar kita bertumbuh dalam iman, dalam pengharapan, dalam Yesus Kristus Tuhan. Matius 10 ayat 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang seisi rumahnya. Saudara terkasih, Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk membawa damai, tetapi Ia membawa pedang untuk memisahkan antara gandum dan ilalang, antara domba dan kambing, sehingga ibu akan dipisahkan dari anaknya perempuan dan bapa akan dipisahkan dari anaknya, dan musuh orang adalah seisi rumahnya. Sebab Allah mau memisahkan. Saudara terkasih, di dalam satu keluarga, jika ada yang adalah sebagai domba dan satu keluarga ada yang sebagai kambing, maka mereka akan dipisahkan. Jika ada yang sebagai ilalang atau sebagai gandum, maka mereka akan dipisahkan, dan musuh orang adalah seisi rumahnya. Sebab itu saudara terkasih, kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak kekasih Tuhan, di mana kita akan dipisahkan. Dan pemisahan itu, saudara terkasih, sangat nyata, saudara terkasih, di mana kita harus dipisahkan
saudara terkasih, agar dapat kelihatan mana yang domba, mana yang kambing. Sebab pada akhir zaman yang kudus akan semakin kudus, yang cemar akan semakin cemar. Saudara terkasih, yang jahat akan semakin jahat, yang baik akan semakin baik, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, bila kita memperhatikan kehidupan kita sekeliling kita, saudara terkasih, banyak terjadi kejahatan. Saudara terkasih, banyak terjadi kejahatan yang sangat mencolok, saudara terkasih. Percabulan, pembunuhan, saudara terkasih, penipuan, saudara terkasih, berbagai macam kejahatan yang sampai tidak dapat kita masuk akal kita. Terjadi kejahatan yang sungguh, saudara terkasih, merugikan orang lain, yang dilakukan dengan tidak berperi kemanusiaan, saudara terkasih. Tetapi kita harus, sebagai anak-anak Tuhan, harus menyadari bahwa ini adalah akhir zaman. Yang jahat semakin jahat, yang kudus semakin kudus. Oleh karena itu, saudara terkasih, kita harus mempunyai telinga rohani yang tajam, mata rohani yang tajam, dan kita harus memandang kepada Yesus Kristus Tuhan. Harus kita pikul salib, menyangkal diri, dan mengikut Tuhan Yesus setiap hari. Jangan kita hidup menuruti hawa nafsu, dan jangan kita terikat akan dunia ini. Tetapi biarlah kita senantiasa mau dikuduskan, disucikan, merendahkan hati, merendahkan diri, mempunyai belas kasihan, mempunyai kasih, hidup di dalam takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Jangan kita berjalan menurut nasihat orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa. Tetapi biarlah kesukaan kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, agar kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang daunnya tetap menghijau dan menghasilkan buah tepat pada waktunya, dan apa saja yang dikerjakannya berhasil. Demikianlah, saudara terkasih, sebab orang fasik seperti sekam yang ditiup angin. Orang fasik tidak tahan pada kumpulan orang benar, dan tidak tahan pada penghakiman. Sebab jalan orang fasik menuju pada kebinasaan, tetapi jalan orang benar menuju kepada kehidupan. Sebab itu, saudara terkasih, biarlah di akhir zaman ini kita senantiasa berjaga-jaga, mau dikuduskan, disucikan, agar kita menjadi domba, mempelai wanita yang bijaksana, di mana kita menantikan mempelai pria, saudara terkasih, agar kita masuk dalam pesta kawin anak domba Allah dengan berpakaian kekudusan, saudara terkasih, agar kita berkenan di hadapan mempelai pria, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Senantiasa berjaga-jaga, jangan tidur,
Jangan mabuk bagaikan di waktu malam, sehingga kedatangan Tuhan itu seperti pencuri bagi kita. Kita berkata semua baik-baik saja, tetapi kedatangan Tuhan itu tiba-tiba menghampiri kita. Kita bagaikan wanita yang mengalami kesakitan bersalin, saudara terkasih. Tetapi jika kita berjaga-jaga, kedatangan Tuhan itu tidak bagaikan pencuri, tetapi sebagai mempelai pria. Dan kita mempelai wanita menyongsong dengan sukacita, dengan pelita dan minyak yang ada di dalam buli-buli, dengan pelita yang menyala-nyala. Kiranya apapun keadaan kita, bersukacitalah di dalam pengharapan dalam Yesus Kristus Tuhan. Bersabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah di dalam doa. Dan biarlah anugerah, berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok, sampai selamanya. Shalom.